Gimana sih kronologi hilangnya Ibtu Tommy Marbun di Papua Barat? Jadi pada tanggal 11 Desember itu saya bersama suami kami sampai di Bintuni. Eh, Setelah itu suami saya mempersiapkan operasi ini. Jadi dia mempersiapkan pasukan, dia mempersiapkan senjata dan sebagainya. Di sela-sela itu kami masih mempersiapkan Natal karena kebetulan kami Nasrani. Setelah itu pada saat kami makan siang, ada satu hari kami makan siang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suami saya mengeluh. Sambil saya suapi, dia bilang, aduh, didesak-desak terus ini. Terus saya bilang, sama siapa? Sama Kapolres. Karena sebelum TR keluar, dia bilang seperti itu penyampaiannya kepada saya. Mengejar Bapak Kapolres, penyampaian suami saya ke saya, mengejar Kapolres, mengejar Kombes. Penyampaian seperti itu. Selanjutnya, hari-hari berjalan seperti biasa, suami saya mempersiapkan pasukan. Tanggal 15 Desember, di pagi hari, suami saya sempat mau ajak saya bicara empat mata. Tapi itu karena berhubung jam makan siang, dan saya lagi di dalam mobil, kondisinya saya sudah mau pergi sama anak saya, mau beli makan. Di situ dia bilang, sini mami ngobrol empat mata dulu. Terus saya bilang, sabar, nanti pulang dari bis beli makan kita ngobrol, aku bilang gitu kan. Terus habis itu pulang dari beli makan, ternyata dia sudah tidak ada, pergi keluar. Sorenya dia pulang, terus saya tanya, tadi mau ngobrol apa? Tapi dia bilang, nggak jadi katanya. Terus dia bilang, mami nanti kirim uang transfer ya, 30. Terus saya protes kan, uang transfer apa lagi? Terus dia bilang, habis ini didesak-desak tapi tidak kasih modal. Yang di situ saya duga pembicaraan suami saya itu ditujukan oleh Kapolres. Terus setelah itu berlanjut, saya telepon mertua saya untuk suami saya mau berpamitan kan, mau pergi, kita berdoa bersama. Di situ yang buat kami berdoa, di situ suami saya kan sudah biasa masuk hutan. Tapi di sini pas kami berdoa, kenapa dia seperti menangis? Terus saya bilang, papi takut, kok takut nggak usah pergi, saya bilang begitu. Terus dia cuma ketawa-ketawa, dia cuma senyum-senyum ketawa, dia bilang, tidak, seperti itu. Terus dia pamit bersama keluarga, dia pergi ke rumahnya Pak Roland sebagai titik kumpul di sana. Terus saya dapat chat sekitar jam 8 malam. Di situ suami saya chat, bilang, mami ini nanti transfer ke sini ya uang transportnya. Dia kirim nomor rekening kan, sudah saya transfer ke sana. Mohon maaf, saya juga diserahkan, saya lupa mungkin sekitar tanggal 22-an, sekitar tanggal 20 lah, HP suami saya dikembalikan, baju bekas dan dalaman suami saya dikembalikan, dan rompi suami saya juga dibalikan. HP suami saya itu dalam kondisi diklip anti air. Itu semua barang-barang kembali kepada saya. Dan senjata pendeknya sekarang masih sampai hari ini masih di Polres, belum dikembalikan kepada keluarga. Senjata panjangnya ada dia pakai. Terima kasih. Nah, pada tanggal 14 Maret 2025, muncullah petisi yang diharapkan kasus hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun mendapat kejelasan. Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama dan akan dicapai
melalui usaha-usaha bersama. Untuk itu, perlu rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Holger Wolff, objek ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Petisi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat mempengaruhi kebijakan, di mana petisi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah terkait kebijakan yang ada, mengadvokasi perubahan, dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Nah teman-teman, hasil analisis kasus menggunakan sudut pandang konsep dasar ilmu politik itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah negara. Nah, jika kita kaitkan dengan kasus hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua Barat, maka tampak adanya beberapa ketimpangan fungsi negara sebagai sistem politik. Yang pertama adalah wilayah. Papua Barat merupakan bagian dari kawasan kedaulatan Republik Indonesia yang memiliki posisi strategis, namun juga rumit, terutama disebabkan oleh situasi keamanan yang belum stabil akibat kehadiran kelompok bersenjata. Lalu yang kedua adalah penduduk. Penduduk adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari dua aspek utama negara. Dalam hal ini, ada dua kelompok utama, yaitu masyarakat Papua yang merupakan penduduk setempat, serta aparat keamanan termasuk Ibtu Tommy yang berfungsi sebagai wakil negara. Lalu yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekuasaan negara melalui pengembangan dan penerapan kebijakan publik. Nah, dalam konteks ini, pemerintah bersama kepolisian dan lembaga lain memegang peran penting loh teman-teman dalam menjaga keamanan negara. Namun, penanganan kasus Ibtu Tommy memunculkan kecurigaan mengenai adanya ketidaksempurnaan dalam lembaga pemerintah. Nah, ketidakjelasan dalam informasi, kemungkinan adanya tekanan terhadap para saksi dan lambatnya respon dari institusi menunjukkan bahwa struktur pemerintahan itu belum berfungsi secara maksimal dalam menjalankan tugasnya. Lalu Miriam Budiarjo berpendapat bahwa pemerintah hanyalah salah satu komponen dari negara dan keberhasilannya sangat bergantung pada legitimasi serta kepercayaan dari publik. Dalam kasus tersebut, mengilustrasikan penurunan legitimasi terutama di mata keluarga dari korban dan masyarakat itu sangat luas. Yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan menurut Miriam Budiarjo memiliki dua komponen, ada yang bersifat internal dan juga bersifat eksternal. Dalam perspektif internal, yaitu suatu negara memiliki hak untuk menerapkan undang-undang dan memastikan ketaatan. Namun dalam kasus Ibtu Tommy terlihat bahwa negara mengalami kesulitan dalam diterapkan hukum di area tersebut, bahkan terhadap pelaku kejahatan dan sangat terorganisir seperti KKB. Dan dari sisi eksternal, negara bertanggung jawab terhadap ancaman dari luar. Tetapi dalam konteks Papua, hambatan itu terjadi terhadap kedaulatan karena kelemahan dalam penjagaan hukum serta kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelidikan kasus ini dapat menjadi petunjuk bahwa negara tidak mampu memanfaatkan kedaulatannya secara maksimal. Desakan DPR RI dalam pengambilan keputusan itu sangat penting terkait kasus hilangnya Ibtu Tommy Marbun karena menyangkut tiga aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua legitimasi, yang ketiga akuntabilitas. Nah, transparansi sendiri itu sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. DPR RI melalui Komisi 3 menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan kasus ini. Mereka mendesak Polri untuk membentuk tim pencari fakta atau TPF yang independen dan terbuka, serta melibatkan Komnas HAM dalam proses investigasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dapat diawasi oleh publik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap integritas aparat penegak hukum. Yang kedua, legitimasi. Desakan DPR ini juga bertujuan untuk memperkuat legitimasi institusi kepolisian dalam menangani kasus ini. Dengan adanya kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga korban dan tentunya masyarakat bertanya-tanya seperti perbedaan pernyataan dari Kapolres mengenai insiden hilangnya Ibtu Tommy. DPR mendorong agar penyelidikan dilakukan secara objektif dan netral, termasuk dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan saksi di lokasi netral seperti Mabes Polri. Hal penting untuk menghindari konflik
kepentingan dan memastikan bahwa hasil penyelidikan dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Mengapa? Karena DPR itu menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya, termasuk aparat yang hilang saat menjalankan tugas. Penghentian pencarian tanpa hasil yang jelas ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, DPR mendesak agar pencarian terhadap Ibtu Tommy dilanjutkan hingga dituntas tinggi. Dan dengan seluruh menekankan ketiga aspek ini, DPR RI berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa penanganan kasus hilangnya Ibtu Tommy Marbun dilakukan secara transparan, sah, dan bertanggung jawab demi keadilan bagi keluarga korban dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oke, jadi yang berikutnya itu ada poin kekuasaan. Jadi kekuasaan ini merupakan salah satu konsep dari ilmu politik juga. Jadi dalam kasus ini itu ada kekuasaan negara, di mana hilangnya Ibtu Tommy Marbun yang diduga terkait dengan kelompok separatis atau konflik bersenjata mencerminkan tantangan terhadap monopoli kekuasaan negara atau Weberian dalam menjaga keamanan. Negara memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan sah atau coercive power. Tetapi di Papua, otoritas ini sering dipertanyakan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat. Kemudian ada juga kekuasaan non-negara, di mana kelompok bersenjata seperti TPNPB OPM menggunakan kekuasaan koersif untuk melawan negara, menunjukkan adanya fragmentasi kekuasaan di Papua. Hilangnya anggota polisi bisa menjadi simbol penolakan terhadap dominasi negara. Kemudian, Papua Barat adalah wilayah dengan konflik identitas politik yang mendalam, di mana kekuasaan negara dianggap sebagai penjajahan oleh sebagian kelompok. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik atau pemerintahan pusat bertabrakan dengan aspirasi kekuasaan lokal atau self-determination. Kemudian poin yang berikutnya itu ada kekuasaan diskursif, di mana narasi Papua sebagai bagian NKRI versus narasi penindasan oleh negara menjadi medan perebutan pengaruh atau discursive power, di mana kasus hilangnya aparat bisa digunakan kedua belah pihak untuk memperkuat argumen. Jadi, kasus Ibtu Tommy Marbun adalah manifestasi dari pertarungan kekuasaan antara negara dan aktor non-negara di Papua Barat. Kekuasaan negara yang seharusnya bersifat absolut dalam teori Hobbes justru diuji oleh kekuatan lokal, sementara ketegangan politik memperlihatkan kegagalan negara dalam membangun kekuasaan yang legitimate atau authority. Solusi jangka panjang memerlukan pendekatan soft power seperti dialog, kesejahteraan, di samping hard power untuk mengurangi resistensi dan memulihkan kepercayaan. Halo teman-teman, hari ini saya akan memaparkan analisis sebuah kasus yang berkaitan dengan ketimpangan pembagian dan alokasi dalam konteks ilmu politik. Nah, studi kasus yang kita bahas adalah hilangnya Ibtu Tommy saat bertugas di Papua Barat, yang membuka banyak persoalan struktural dalam distribusi kekuasaan dan tanggung jawab di lingkungan institusi negara. Yang pertama ada ketimpangan pembagian kekuasaan. Nah, kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kekuasaan pusat dan daerah. Saat Ibtu Tommy dinyatakan hilang, tidak ada respon cepat dari Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni. Akibatnya, keluarga korban harus meminta Mabes Polri turun tangan. Dari sudut pandang ilmu politik, ini adalah bukti bahwa pembagian tanggung jawab tidak dilakukan secara proporsional. Menurut konsep Harold Roswell, pihak daerah ini tidak benar-benar mendapat kewenangan dalam arti fungsional. Kekuasaan hanya dibagi secara formal tanpa kemampuan nyata untuk menjalankannya. Yang kedua, ada tidak meratanya pembagian nilai informasi. Selanjutnya, kita melihat adanya ketidakkonsistenan informasi dari pihak kepolisian mengenai nasib Ibtu Tommy ini. Keluarga dan publik menerima informasi yang simpang siur.
Dalam politik, informasi adalah bentuk kekuasaan. Ketika informasi hanya bisa dimonopoli oleh institusi dan tidak dibagikan secara adil, maka terjadilah ketimpangan kekuasaan yang tidak kasat mata. Akses terhadap informasi seharusnya menjadi hak publik, bukan alat kontrol sepihak. Lalu yang ketiga ada gagalnya pembagian perlindungan institusional. Ibtu Tommy ini harus menggunakan dana pribadinya untuk kendaraan dan perlengkapan tugas. Ini menandakan gagalnya negara dalam memberikan perlindungan kepada aparatnya. Secara politik, nilai perlindungan adalah bagian dari hak institusional yang seharusnya dibagikan kepada mereka yang bertugas di garis depan. Namun dalam kenyataannya, nilai itu tidak sampai kepada pihak yang paling membutuhkan. Lalu yang keempat ada alokasi anggaran dan fasilitas yang tidak proporsional nih. Papua Barat adalah wilayah konflik aktif, seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran dan fasilitas keamanan. Namun realitanya saat pencarian Ibtu Tommy, warga harus menyewa helikopter SAR dengan dana pribadi. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak berdasarkan kemampuan strategis, tetapi masih bersifat sentralistik. Politik alokasi ini seharusnya peka terhadap konteks lokal. Lalu yang terakhir ada alokasi tugas tanpa dukungan operasional. Ibtu Tommy diberi tugas berat untuk menghadapi KKB, tapi tanpa dukungan logistik dan personel. Dalam politik, alokasi tugas ini harus diiringi dengan alokasi sumber daya. Jika hanya tugas yang dibagi tanpa fasilitas pendukung, ini adalah bentuk kekuasaan yang timpang dan berbahaya. Ini mencerminkan struktur kelembagaan yang tidak adil dan cacat secara sistematik. Nah, jadi dari analisis ini kita bisa melihat bahwa konsep pembagian dan alokasi dalam ilmu politik tidak hanya soal struktur formal saja, tapi juga soal fungsi nyata di lapangan. Ketimpangan dalam pembagian kekuasaan, informasi, perlindungan, hingga tanggung jawab menunjukkan adanya krisis dalam tata kelola institusi. Untuk mewujudkan negara yang adil dan efektif, kita perlu ada pembagian kekuasaan dan alokasi sumber daya yang proporsional, transparan, dan responsif terhadap konteks lokal.